Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita kembali ke Akademi Sekolah Ibu Al-Wais, belajar tahsin dan wira usaha. Di sini alhamdulillah sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diizinkan untuk bertemu melalui live streaming Akademi Sekolah Ibu Al-Wais, belajar tahsin dan wira usaha. Selanjutnya salawat serta salam semoga ditapkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin, semoga termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita jawab pertanyaan dari ibu-ibu Akademi Sekolah Ibu Al-Wais. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak agar tidak mudah ikut pergaulan bebas. Sebelum kita jawab pertanyaan yang diutarakan oleh ibu-ibu sekalian, bahwasanya sangat penting ketika kita membahas tentang pendidikan anak, karena anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang benar-benar harus kita jaga, baik perkembangan tubuhnya maupun pergaulannya, akhlaknya, itu semuanya menjadi tanggung jawab kita semua. Lalu bagaimana cara orang tua untuk mendidik anak agar terhindar dari pergaulan bebas? Maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya anak-anak kita benar-benar terjaga dan sesuai harapan kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, sesuai harapan kita. Yang pertama, yang perlu kita tanamkan dan menjadi tugas penting bagi orang tua adalah menanamkan pendidikan agama. Yang pertama kali harus ditanamkan kepada anak-anak kita agar terhindar dari pergaulan bebas, maka yang pertama kali kita tanamkan adalah pendidikan agama. Akan tapi kadang kebanyakan orang tua merasa menyampingkan pentingnya pendidikan agama itu sendiri. Banyak ketika anak-anak kita mungkin belajar TPA paling mentok sampai kelas 6. Nanti SMP anak-anak kita sudah tidak dikejar-kejar lagi untuk belajar agama. Padahal tujuan kita memberikan pendidikan agama agar anak-anak kita itu menjadi anak yang bertakwa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, perintahkan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah katakan, perintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman untuk taqullaha haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Lalu bagaimana untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa? Kuncinya pertama kali adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Makanya ketika anak kita bekali agama, misalkan kedua orang tua kita tidak mampu memberikan pendidikan agama, kita tidak mampu untuk memberikan pendidikan tentang agama, maka paling tidak kita memberikan support kepada mereka untuk memiliki semangat belajar agama. Sehingga nantinya dengan dia belajar agama, anak-anak kita itu akan membedakan mana yang hak dan yang batil. Karena dengan agama itulah dia akan tahu mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mana ini yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga teramat penting orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya, memberikan dukungan kepada anak-anaknya untuk belajar ilmu agama.
Sehingga dengan agama itulah nantinya kita semuanya akan menjadikan apa yang menjadi harapan kita, anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang pertama kali adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang agama. Sehingga dengan agama itulah anak kita akan terhindar dari pergaulan bebas yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, setelah kita tanamkan agama, supaya anak-anak kita itu terhindar dari pergaulan bebas, arus pergaulan bebas di akhir zaman ini, adalah yang kedua, kita harus bersinergi di dalam pengasuhan. Dalam pendidikan, itu harus bersinergi antara ayah dan ibu. Tidak bisa kita serahkan, suami yang cari duit, terus kemudian ibu yang mendidik anak-anaknya di rumah, terus kita pasrahkan pendidikan kepada ibunya saja. Itu tidak bisa. Akan tapi keberhasilan sebuah pendidikan itu adalah adanya sinergi antara seorang ibu dan seorang ayah. Sehingga ketika di dalam pendidikan itu ada kerjasama yang baik antara ayah dan ibunya, maka akan terjalin pendidikan-pendidikan yang terarah. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika suami atau ayah marah kepada anaknya. Dia mengatakan, "Nak, si A ini salah. Kamu melakukan ini salah." Sambil marah-marah kita sampaikan kepada anak kita sebagai seorang laki-laki. Maka seorang ibu sinerginya adalah menolong anaknya ketika dimarahi bapaknya. Akan tapi menolongnya bukan berarti membela kesalahannya. Tapi menolongnya adalah mendekati anaknya. "Nah, sini, ibu peluk." Terus kemudian bilangi anak kita, yang diucapkan ayahmu itu benar. Yang diucapkan ayahmu ini benar. Kita tekankan. Ibu itu sebagai penekan, akan tapi sebagai kelembutan. Sehingga nanti seolah-olah yang meredam kemarahan ayah itu adalah ibunya. Akan tapi tetap seiring sejalan. Ketika si ayah mengatakan salah, maka ibu pun mengatakan salah. Cuma caranya yang berbeda. Jadi itu ada sinergi di situ, ada kerjasama di situ yang nanti akhirnya akan terwujud pendidikan anak yang sesuai kita harapkan. Kan tapi kalau salah satu di antara keduanya itu saling cuek, dalam arti seorang ibu memiliki perhatian khusus kepada anaknya, sedangkan ayahnya nggak mau tahu, entah anakku mau jadi apa dan seterusnya, itu udah tugasnya istri, itu salah. Akan tapi kita harus benar-benar bekerja sama di situ, bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk terjaga dari pergaulan yang bebas. Sehingga kita benar-benar ada komunikasi antara suami dan istri untuk mengarahkan anak-anak kita menuju jalan yang benar dan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, supaya anak kita tidak mudah ikut di pergaulan bebas, maka yang ketiga adalah orang tua wajib memilih pergaulan dan sekolahnya. Itu yang terpenting. Karena pergaulan itu paling mudah untuk membawa karakter seorang anak. Anak itu misalkan dari rumah anteng. Anak dari rumah dia karakternya soleh. Akan tapi ketika setiap harinya dia bergaul dengan orang-orang yang berbicara kotor, setiap hari pergaulannya dengan orang-orang yang bebas, orang-orang yang mungkin tidak pernah beribadah, orang-orang yang tidak pernah sholat, maka akhirnya dia akan terbawa di arus itu. Tapi kalau pergaulannya adalah dengan pergaulan dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sayang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka nantinya anak-anak kita pun juga akan terbawa arus di situ. Ketika mendengar waktunya azan, maka sama-sama dengan temannya, yuk kita sholat zuhur dulu. Berbeda ketika dia bertemu dengan orang-orang yang bebas. Sudah waktunya zuhur, karena dia cuma 1:5 misalkan. Anak kita mau ngajak sholat, nggak mungkin. Tapi justru malah anak kita itu akan terbawa oleh 5 anak itu untuk tidak mengerjakan sholat. Asik ngobrol, asik bermain, asik sepeda motoran, dan lain sebagainya. Makanya pergaulan itu yang terpenting. Orang tua harus benar-benar mengontrol dan mengawasinya. Dengan kita mampu mengawasi anak-anak kita dalam pergaulan maupun sekolahnya, maka itu nantinya akan menjadikan anak-anak kita itu benar-benar terjaga dari pergaulan bebas. Kalau di sekolah, dalam kita memilih sekolah, maka kita harus benar-benar perhatikan gurunya, pendidiknya, itu benar-benar perhatian nggak terhadap pendidikan anak. Kalau hanya cukup datang ke sekolah, mengajar,
memberikan pendidikan terus pulang, ya kita cari yang lebih baik, cari seorang guru yang benar-benar memperhatikan pergaulan anak, benar-benar memperhatikan karakter anak. Karena seseorang guru yang benar-benar memperhatikan karakter anak, maka dia akan selalu mengingatkan di dalam kehidupan di sekolah. Misalkan contoh kecilnya, anak di sekolah makan sambil berdiri. Ketika guru itu melihatnya, maka kalau dia memperhatikan karakter pendidikan anak, maka dia akan katakan, nak, duduk, maamnya sambil duduk, nak, bismillah dulu, nak, jangan berbicara kotor, dan seterusnya. Kalau kita sudah bisa memperhatikan yang demikian, kita tahu sekolah itu gurunya seperti itu, ya sekolah itulah yang kita pilih. Sehingga akhirnya anak-anak kita itu karakternya akan berkembang dengan baik, sehingga nantinya anak-anak kita tidak mudah terbawa ke pergaulan-pergaulan yang kita tidak menginginkannya. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah kita harus senantiasa memberikan edukasi sejak dini tentang efek, dampak baik dan buruknya ketika kita anak-anak kita itu di pergaulan bebas. Apa sih efeknya kalau kita melakukan bertemu dengan orang-orang yang tidak soleh? Efeknya bagaimana? Kita berikan pengertian-pengertian kepada mereka. Bagaimana caranya memberikan pengertian kepada mereka? Mungkin bisa difahami anak itu ketika kita sedang naik sepeda motor, anak kita gonceng, lalu kita ngobrol di situ, kita sampaikan kepada anak kita. Atau mungkin saat sedang kita makan bersama, karena di dalam keluarga itu biasakan kita untuk makan bersama-sama, ada istri, ada anak-anak. Maka disitulah momen-momen untuk memberikan nasihat kepada mereka, memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dengan kita memberikan nasihat yang seperti itu akan lebih mudah masuk kepada anak-anak kita daripada kita terus secara khusus memarahi mereka. Tapi kalau ketika itu sudah ada keakraban di dalam keluarga, mungkin saat bersepeda santai atau saat apa kita ngobrol tentang pergaulan-pergaulan yang nggak baik, kita edukasi sejak dini, maka insya Allah anak-anak kita pun akan bisa memilih teman bermainnya, teman bergaulnya, teman ngobrolnya, dan semuanya. Itu tergantung diri kita. Kadang orang tua itu tidak mau disalahkan, pinginnya merasa benar. Anaknya salah, yang disalahkan terus, anak terus yang disalahkan. Tapi lupa orang tua itu untuk mengoreksi dirinya. Kira-kira apa yang kurang aku memberikan pendidikan kepada anak sehingga anakku itu menjadi tidak soleh. Itu yang perlu diperhatikan ibu-ibu semuanya. Sehingga ibu-ibu tugasnya adalah untuk memberikan komunikasi kepada suami. Yuk Pak, kita didik bareng-bareng anak-anak kita. Yuk Pak, kita bareng jadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dengan adanya komunikasi yang baik, kemudian suami dan istri bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, maka nantinya anak-anak kita itu juga akan terarah dengan baik sesuai yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir adalah kita benar-benar bisa menyeleksi tontonan-tontonan anak. Karena memang benar di akhir zaman ini, ibu-ibu sekalian, kita benar-benar diberikan tantangan yang luar biasa menjadi orang tua untuk mengontrol proses pendidikan anak. Terlebih pada masa pandemi ini, anak-anak kita dituntut untuk memegang handphone, untuk pembelajaran daring dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau kita tidak bisa mengontrol mereka, maka berbahaya sekali. Mungkin anak-anak kita awal mula dia akan daring, mungkin lama-lama terus kemudian lihat YouTube, lihat apa dan lain sebagainya. Dan kalau kita tidak mengontrolnya, kita tidak mendampinginya, nanti yang dilihat sesuatu yang membawa arus pendidikan yang tidak baik kepada anak kita. Kadang yang berbahaya itu anak kita tidak pernah bergaul dengan teman-teman yang nggak baik. Akan tapi karena seringnya dia menonton handphone, menonton tontonan-tontonan yang tidak baik, padahal dia tidak pernah mendengar perkataan-perkataan kotor, akhirnya dari tontonan itulah dia menirukan perkataan-perkataan yang tidak baik. Atau mungkin anak berperilaku sesuatu yang tidak baik dari tontonan tersebut. Makanya tugas orang tua ketika anak kita itu masih kecil, anak yang butuh dampingan, bahkan sudah SMA sekalipun, harus tetap kita dampingi. Tontonan anak itu apa? Kita kontrol handphonenya, kita kontrol HP-nya, itu tidak masalah. Karena itu sebagai wujud kasih sayang sebagai orang tua, agar anak-anak kita tidak salah arah. Karena kalau anak kita salah arah, maka yang salah pun juga orang tua. Yang mendapatkan dampak buruknya juga orang tua.
anak menjadi tidak soleh, nanti di masyarakat juga perkataannya, oh kayak anak sopo, akhirnya kita juga yang kena. Begitu juga anak menjadi soleh, anak menjadi baik, berbaliknya juga kepada orang tua. Makanya kita tidak bisa menyalahkan anak, tapi yang disalahkan adalah bagaimana pendidikan orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya dari itu, ibu-ibu sekalian harus senantiasa memiliki semangat motivasi dengan suami, dengan keluarga untuk senantiasa bersama-sama mendidik anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi harus kerjasama yang baik. Tidak bisa ibu sendiri mendidiknya, ataupun sebaliknya ayahnya sendiri yang mendidiknya, tidak bisa. Akan tapi kedua-duanya harus benar-benar bersinergi menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.